Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Box Gaming. Di kesempatan kali ini kita akan memberikan beberapa review formasi-formasi tersembunyi yang cukup unik dan bisa diterapkan di tim impian Anda. Baik, langsung saja di formasi yang pertama. Di formasi yang pertama kita bisa menuju di Afrika, yaitu tim nasionalnya. Kan kita cari Zambia. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke taktik permainan untuk merubah menjadi formasi default. Oke, kita akan ubah. Dan ini dia formasi 4-4-2 dengan 1 second striker untuk strikernya. Ini mirip dengan formasi dari Hansi Flick. Ini bisa digunakan dengan gaya main untuk semua gaya main. Dan di sini disarankan harus menggunakan salah satu striker, yaitu gaya main false nine. Di sini tentunya saya menggunakan Ruud Gullit yang sangat baik jika dimainkan dengan formasi false nine. Dan untuk second strikernya tentu saja yang bernaluri pemburu gol. Dan mungkin itu aja. Lanjut untuk formasi yang kedua. Baik, di formasi yang kedua kita akan menuju di Eropa, yaitu Liga Inggris tentunya, dan kita akan memilih Aston Villa. Langsung menuju ke taktik permainan, kita akan ubah Aston Villa menjadi formasi defaultnya. Oke, ini dia formasi 4-3-3 dengan 3 striker dan 2 second striker. Dan ini diharapkan menggunakan memang benar-benar striker murni pemburu gol. Dan terus tentunya untuk pemain bertahannya saya rasa ini udah oke. Untuk gelandang bertahannya kita bisa menggunakan gelandang bertahan bertipe jangkar, dan bisa kita masukkan yaitu tentu saja Casemiro. Dan di sini dua gelandangnya bisa kita aplikasikan menjadi gelandang box to box maupun juga orkestrator bisa juga di sini. Oke, untuk dua second strikernya kita bisa menggunakan untuk kondisi yang saat ini baik, yaitu Kai Havertz, dan juga kita bisa menggunakan Thomas Muller. Oke. Baik, ini untuk formasi yang kedua, dan kita akan lanjutkan untuk formasi yang ketiga. Di formasi yang ketiga kita akan menuju ke Eropa lagi, dan kita akan mencari tim yaitu Sparta Praha. Baik, langsung menuju ke menu taktik permainan. Kita akan ubah Sparta Praha menjadi formasi defaultnya. Oke, ini dia. Ini formasi 4-1-3-2 dengan 1 gelandang bertahan, 1 AMF dan LMF maupun RMF, dan 2 striker. Dan di sini tentu saja gelandang bertahannya yang menjadi kunci permainan, yaitu harus menggunakan gelandang bertahan jangkar. Dan untuk strikernya yaitu yang maksud saya untuk playmakernya, kita harus menggunakan playmaker yang berkarakter jenis yaitu playmaker kreatif. Untuk RMF-nya bisa menyesuaikan. Di sini saya menggunakan Beckham, dan untuk LMF-nya lagi-lagi saya menggunakan Jack Harrison. Dan untuk strikernya saya bisa menduetkan dengan 2 pemburu gol. Pemburu gol di sini jika bisa menggunakan Karim Benzema dan diduetkan dengan Erling Braut Haaland. Karena Karim Benzema striker yang memiliki gaya main striker berkarakter penyerang bayangan.
Baik, kita lanjutkan untuk formasi yang keempat. Di formasi yang keempat kita bisa menuju Liga Asia dan tentu saja di Jepang, yaitu Blue Blitz Akita. Ini dia. Dan langsung kita ubah jenis formasinya. Di Blue Blitz Akita ini kita akan ubah, kembalikan ke gaya bermainnya, yaitu 4-4-2. 4-4-2 yang standar mirip seperti 4-2-4, tapi ini menggunakan LMF maupun RMF, dan ini bisa diterapkan tentunya. Oke, sepertinya untuk formasi di Blue Blitz Akita ini yaitu sangat baik jika menggunakan gaya main ball possession. Oke, kita lanjutkan untuk formasi yang kelima. Di formasi yang kelima kita akan menuju tim nasional di Asia, yaitu New Zealand ataupun Selandia Baru. Kita ke menu default, kita kembalikan gaya formasinya menjadi default. Oke, ini dia, yaitu formasi 4-1-4-1. Ini mirip juga 4-5-1. Jadi ini formasinya. Untuk formasi ini diharapkan menggunakan 3 gelandangnya, yaitu untuk gelandang bertahannya tentu saja jangkar, untuk gelandang sentralnya yaitu bisa berkarakter box to box maupun orkestrator, dan juga bisa digunakan dengan gelandang yang pemburu celah. Jadi bisa mensupport dari striker pemburu golnya. Dan ini bisa menggunakan gaya main yaitu possession ball maupun out wide. Oke, lanjut kita masuk ke formasi selanjutnya. Di formasi selanjutnya kita akan menuju Eropa, tentunya di tim nasional. Kita akan mencari, yaitu ini dia, Kazakhstan. Kita akan lihat formasi dari Kazakhstan ini. Kita kembalikan ke menu default. Ini dia. Ini formasi yang cukup unik, yaitu 3-2-4-1. Ini memiliki banyaknya pemain di lini tengah, dan tentu saja menggunakan ini 2 central midfielder LMF maupun RMF, dan 2 gelandang serang ataupun playmaker. Dan diharapkan di sini kita bisa menggunakan salah satunya, yaitu gelandang serang yaitu playmaker kreatif, dan juga pemburu celah. Tentunya kita bisa memasukkan The Kettler. Untuk strikernya bebas, yang pasti harus yang bernaluri pemburu gol. Oke. Dan di sini di formasi Kazakhstan ini dianjurkan ini bisa menggunakan tiga gaya main, yaitu ball possession, out wide, dan juga long ball counter. Tapi juga sangat dianjurkan karena memiliki lini tengah yang cukup banyak, jadi bisa menggunakan false nine. Jadi di sini juga bisa menggunakan false nine, tentu saja bisa menggunakan root bullet. Dan di sini yang diharapkan playmakernya bisa membantu masuk ke area kotak penalti. Baik, untuk formasi yang terakhir kita akan bahas lagi. Di formasi yang terakhir kita akan menuju tim Asia dan menuju di J-League 2 lagi, yaitu Fagiano Okayama. Mana dia? Ini dia, Fagiano Okayama. Oke, baik, di Fagiano Okayama kita akan ubah, kembalikan ke formasi defaultnya.
Kita akan rubah lagi formasinya, yaitu formasi 3-1-4-2. Formasi yang cukup unik lagi dengan 3 center back, terus juga 1 gelandang bertahan, dan diikuti dengan LMF, RMF, dan 2 gelandang serang ataupun playmaker, dan 2 striker. Untuk formasi ini seperti biasa kita tentunya menggunakan tipe gelandang bertahan jangkar yang bisa stay, yang menjaga lini tengah. Terus juga untuk LMF RMF nya ini bisa Anda gunakan yang memiliki crossing yang baik ataupun crossing yang bagus. Untuk playmakernya bisa menggunakan Kevin De Bruyne dan juga The Ketelaere. Dan juga untuk 2 strikernya saya anjurkan untuk memasukkan 2 striker pemburu gol. Baik, ini gaya permainan ini, formasi ini cocok untuk gaya permainan long ball counter ataupun serangan balik biasa maupun juga out wide. Baik, cukup sekian pembahasan formasi-formasi unik yang mungkin bisa Anda terapkan di line up Anda tentunya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.